dipercaya pemirsa. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Prancis dan mereka memang unggul jumlah pemain dan Statistik Timnas U20 versus Prancis U20, Justin Hubner ungkap kelemahan. Timnas Indonesia U20 tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Spanyol. Garuda Nusantara mengikuti turnamen usia muda bernama Costa Calida Super Cup. Skuad Garuda Muda telah melakoni laga pertama melawan Prancis U20 pada Jumat 18 November dini hari waktu Indonesia Barat. Di mana dalam pertandingan dini hari tadi skuad Garuda Muda terlihat kalah di segala aspek, mulai dari total tembakan hingga kemampuan menciptakan peluang. Timnas Indonesia U20 juga sangat kewalahan melawan Prancis U20. Di atas kertas, tim lawan memang memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda Muda. Mereka pun diperkuat sejumlah bintang muda Eropa. Pada akhirnya Timnas Indonesia U20 harus digulung 6 gol tanpa balas. Marcelino Ferdinand dan kolega sempat tertinggal 0-3 di babak pertama. Prancis U20 justru mampu menambahkan 3 gol tambahan di babak kedua. Sebenarnya presentase penguasaan bola kedua tim hanya berbeda tipis. Timnas Indonesia U20 menguasai 49% penguasaan bola, namun hal berbeda justru terlihat di bagian total tembakan. Timnas Indonesia U20 hanya mampu melepaskan 1 tembakan, sedangkan Prancis U20 mampu melancarkan 16 tembakan dan 9 diantaranya mengarah ke gawang. Bahkan Timnas Indonesia U20 tidak mampu menciptakan satupun peluang di laga tersebut. Serangan skuad Garuda Muda cenderung sporadis dan mudah dipatahkan oleh lawan. Sementara itu, seusai pertandingan, pemain keturunan Indonesia Justin Hubner mengungkapkan kelemahan timnya yang menonjol di laga tersebut. Jika Anda menonton pertandingan tersebut, banyak pemain yang ingin bermain dengan tempo terlalu cepat. Operannya juga tidak begitu baik. Kami perlu latihan lebih keras dalam hal passing, penguasaan bola, dan pelatih lebih rileks dan percaya diri ketika menguasai bola. Ujar Justin Hubner kepada awak media pada Jumat 18 November. Media Malaysia soroti naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat buka peluang ikut TC di Bali. Dua pemain keturunan Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh, telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu lantas menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Salah satu media Malaysia menyoroti prosesi tersebut. Mereka menganggap Jordi dan Sandy Walsh dapat membantu timnas Indonesia meraih prestasi di masa mendatang. Mereka juga tampak khawatir kedua pemain keturunan itu bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat dan Sandy Walsh kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Jordi dan Sandy telah mengambil sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta. Kehadiran dua pemain tersebut dapat menjadi tumpuan utama timnas Indonesia untuk mencapai misi yang lebih besar nanti. Bunyi pernyataan dari Makan Bola pada Jumat 18 November. Dengan rampungnya proses naturalisasi, Sandy Walsh pun membuka peluang ikut pemusatan latihan atau TC bersama dengan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Dia juga berencana untuk membagikan pengalamannya kepada para punggawa skuad Garuda. Namun dia belum bisa memastikan apakah rencana itu bisa berjalan lancar atau tidak. Mengingat saat ini klubnya di Belgia, KV Mechelen, belum memberikan izin untuk melepas Sandy Walsh ke timnas Indonesia. Rencananya TC Timnas Indonesia akan digelar di Bali. Sintayong pun akan memimpin langsung TC tersebut seiring dengan program bersama dengan Timnas Indonesia U20 di Spanyol saat ini. Target saya membantu tim langkah demi langkah dari yang sudah dilakukan sekarang. Pertama AFF, kemudian TC selanjutnya. Saya juga akan berbagi pengalaman agar tim ini bisa semakin tangguh. Ujarnya kepada awak media. Tokyo Verdy konfirmasi Pratama Arhan pulang ke Indonesia resmi dilepas. Klub Jepang Tokyo Verdy memberikan konfirmasi jika Pratama Arhan pulang ke Indonesia. Kabar ini pun diinformasikan melalui laman resmi klub. Dalam tulisannya mereka hanya memberikan informasi sekilas tentang kepulangan Pratama Arhan ke Indonesia. Kami mengkonfirmasi bahwa Pratama Arhan telah kembali ke Indonesia pada 16 November Rabu. Bunyi pernyataan dari Tokyo Verdy. Hal ini tentunya membuat bertanya-tanya apakah Tokyo Verdy melepas pemain timnas Indonesia tersebut. Jika melihat dari kalender Liga Jepang memang musim ini sudah berakhir. Jadi para pemain menikmati liburan jelang musim baru di Liga Jepang. Namun ada juga indikasi jika Pratama Arhan pulang ke Indonesia dalam rangka persiapan Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 sendiri akan digelar pada Desember 2022 mendatang. Namun pelatih Sintayong sendiri belum memutuskan skuad yang akan dibawa untuk ajang se-Asia Tenggara tersebut. Namun besar kemungkinan Pratama Arhan pulang ke Indonesia guna membantu skuad Garuda di Piala AFF 2022.
Ia pun kerap dipercaya Sintayong untuk bermain di Timnas Indonesia. Hal ini berkaca pada FIFA Matchday pada September 2022 lalu.